Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhlasidin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah MK Sistem Informasi Lingkungan yang berjudul Konsep Desain atau Perancangan Umum Sistem. Pengertian perancangan umum sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Adapun pengertian perancangan umum sistem menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Farzillo, John Ritter 3, tahap adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, yaitu pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Selanjutnya menurut John Burke dan Gary Gradnisky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perancangan atau pembuatan skema atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Menurut George M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan yang mesti diselesaikan. Apa yang mesti diselesaikan? Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Selanjutnya, tujuan perancangan sistem, yaitu ada dua tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Untuk selanjutnya bagian-bagian perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum dan perancangan sistem terinci. Perancangan sistem secara umum yaitu perancangan sistem. Tujuan dari sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Perancangan konsep. Selanjutnya perancangan konseptual, yaitu proses membangun model informasi yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya perancangan logikal, yaitu proses membangun model informasi yang digunakan perusahaan berdasarkan pada model dan data khusus, tetapi terlepas dari DBMS atau pertimbangan fisik tertentu. Kedua, bagian-bagian perancangan sistem yang kedua itu perancangan sistem terinci. Perancangan sistem terinci secara fisik. Desain sistem terinci ini merupakan kelanjutan dari desain sistem secara umum yang telah disetujui oleh manajemen. Di tahap desain terinci akan menggambarkan bagaimana dan seperti apa secara terinci komponen-komponen utama dari sistem informasi pengadaan, pemesanan, dan penjualan. Itu pengertian metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai menyusun atau suatu yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Banyak metode pengembangan sistem yang tersedia. Metode yang paling dikenal disebut juga sebagai System Development Life Cycle. System Development Life Cycle atau CDLC memiliki beberapa model dalam penerapan tahapan proses, antara lain model sequential model atau waterfall, parallel model, iteratif model, roboting model, dan lain sebagainya. Jadi pengembangan sistem yaitu suatu sistem yang lama diolah sedemikian rupa
atau diganti agar menjadi suatu sistem baru yang dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berguna. Selanjutnya ini untuk macam-macam metodologi pengembangan sistem. Ada metode sistem development levelist, model waterfall, model prototyping, model RAD, model spiral, object oriented teknologi, metode and user development. Itu tadi. Jadi kesimpulannya, pengertian perancangan umum sistem tadi menurut beberapa ahli sudah dijelaskan di atas. Untuk kesimpulan selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemegang komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.